warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan sehingga kita masih dipertemukan dalam suasana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Kemerdekaan itu tidak didapat dengan serta-merta, tetapi didapat dengan penuh perjuangan, pengorbanan air mata, jiwa, raga, dan semua harta dikorbankan untuk meraih kemerdekaan dari kaum penjajah. Kalau kita merunut sejarah masa lalu, banyak sekali para pahlawan-pahlawan yang merupakan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ia rela mengorbankan apa yang dia punya, entah itu harta, bahkan nyawa, dia korbankan hanya untuk kemerdekaan Indonesia yang sedang kita peringati saat ini. Semisal tokoh besar Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh dari Muhammadiyah, seorang guru SD dan seorang jenderal tentara. Dia terkenal sebagai panglima ketika mengusir penjajah ketika Palagan Ambarawa dan memimpin perang gerilya selama 7 bulan demi mempertahankan kemerdekaan, dan akhirnya tercapai. Setelah itu, ketika penjajah sudah pergi dari Indonesia secara permanen, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syuhada. Kita lihat tokoh yang luar biasa, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seorang pendiri organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama. Beliau seorang kiai tapi juga seorang pejuang. Ketika masa penjajahan Jepang, ia pernah dipenjara, pernah disiksa oleh tentara Jepang, tapi ia tidak pernah gentar. Bahkan ketika mempertahankan kemerdekaan, dia lah yang mempelopori resolusi jihad, yang mengobarkan semangat rakyat saat itu arek-arek Surabaya, Jawa Timur, pimpinan Bung Tomo, untuk bersatu padu mengusir tentara Inggris yang saat itu mendera di kota Surabaya dan dibonceng oleh tentara Belanda. Semua pahlawan itu adalah putra-putra terbaik bangsa ini, dan kita sebagai generasi penerus harus atau wajib mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Ketika dulu para pendahulu kita dengan mengangkat senjata, dengan berjuang melawan penjajah Belanda, maka kita sebagai generasi penerus yang lahir di belakangan, kita sudah tidak akan mengangkat senjata lagi, tapi kita mengangkat senjata dengan pena kita, dengan ilmu, dengan thalabul ilmi. Maka ketika Rasulullah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Yang pertama adalah sababaka qabla haromika. Pergunakanlah 5 waktu sebelum 5 waktu yang lain datang menghampirimu. Yang pertama adalah sababaka qabla haromika, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena masa muda adalah masa ketika tenaga masih kuat, ketika waktu kosong masih panjang, ketika mata masih bisa melihat dengan jelas, ketika telinga masih bisa mendengar dengan sempurna. Maka kita gunakan masa muda itu untuk hal yang positif, untuk mengisi kemerdekaan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya yang positif dan nanti akan memberikan manfaat buat masyarakat kita, buat bangsa kita, negara kita.
Karena kalau kita sudah tua, maka kita tidak bisa lagi menuntut ilmu seperti ketika kita masih muda. Maka Rasul bersabda, "Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban dari kita lahir sampai nanti kita masuk liang kubur alias mati. Itulah mengapa kita harus menggunakan masa muda kita sebelum masa tua datang. Sebelum nanti kita menyesal kelak di kemudian hari ketika sudah tua. Yang kedua adalah setelah sababaka qabla haramika adalah sehataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketika kita sedang sehat, maka apapun bisa kita laksanakan, kita lakukan. Maka pergunakanlah masa sehat kita. Ketika badan kita kuat, kita gunakan untuk menuntut ilmu, untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Berjalan ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Ketika kaki kita masih sehat, tenaga masih kuat, kita gunakan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena kita sudah sakit, maka kita tidak akan bisa beribadah seperti ketika kita sedang sehat. Yang ketiga adalah ghinaka qabla fakrika. Gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ketika kita punya banyak harta, maka gunakanlah untuk bersedekah. Gunakanlah untuk berinfak, untuk amal jariah. Karena harta itulah yang nanti akan kita dapatkan ketika kita di akhirat kelak. Harta kita pada hakikatnya adalah harta yang kita infakkan, kita sedekahkan untuk jalan Allah, bukan harta yang kita makan setiap hari. Semakin banyak kita berinfak, bersedekah, beramal jariah, maka insya Allah kita semakin kaya. Orang yang gemar berinfak, bersedekah tidak semakin miskin, tapi insya Allah akan semakin kaya. Dan itulah harta kita yang hakiki nanti kita di akhirat. Dan yang keempat adalah faraghoka qabla sughulika. Apa itu? Gunakanlah masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Maka kita dianjurkan untuk pandai-pandai dalam memanfaatkan waktu luang kita. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang, kita kerjakan sekarang. Karena belum tentu waktu esok itu milik kita dan berpihak kepada kita. Ketika kita masih punya banyak waktu luang, gunakanlah untuk hal yang kebaikan. Untuk melaksanakan ataupun melakukan kegiatan yang bermanfaat. Kita selesaikan kewajiban kita. Kita selesaikan yang menjadi tugas kita ketika kita masih punya waktu luang. Karena kita belum tahu esok atau kapan waktu yang akan datang itu masih memihak kepada kita. Maka gunakanlah waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah hayataka qabla mautika. Gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ketika kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita gunakan untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hidup kita gunakan untuk berbuat yang tidak ada gunanya, berbuat maksiat kepada Allah dan berbuat jahat kepada orang lain. Ketika kita sudah mati, mereka akan menyesal dan minta pada Allah untuk dihidupkan lagi agar supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dikisahkan kita orang mati, dia meminta pada Allah untuk dihidupkan barang sehari, 2 hari, 1 jam, 2 jam, hanya untuk beribadah kepada Allah dengan cara apapun. Maka ketika kita masih diberi umur seperti ini, maka marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita miliki ini kita gunakan untuk hal-hal yang positif,
hal-hal yang bermanfaat buat diri kita sendiri, bermanfaat buat orang lain, dan bermanfaat buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah hikmat kemerdekaan pada kali ini. Kita sebagai generasi penerus hendaklah mengisi waktu kemerdekaan ini dengan 5 hal yang telah tadi saya sampaikan. Kita diberi masa muda, kita gunakan untuk menuntut ilmu, untuk hal-hal yang positif yang bisa memajukan negara kita. Kita diberikan waktu yang longgar, waktu kosong, waktu senggang, kita gunakan untuk kegiatan yang positif. Kita diberi harta yang melimpah, harta yang lebih kita gunakan untuk berinfak, bersedekah, membangun dan membantu orang lain, membangun masyarakat dan bangsa negara ini. Dan yang terakhir, hidup kita ini kita gunakan, kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya dalam rangka untuk li'ibadatillahi ta'ala. Setiap kegiatan, setiap aktivitas kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan pencerahan buat kita semuanya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.